Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Eka Putri dengan NIM 2303104 dari Prodi Pendidikan Biologi dari sesi 0161. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai administrasi keuangan. Yang pertama itu mengenai pengertian administrasi keuangan. Nah, yang dimana keuangan merupakan substansi manajemen pendidikan yang akan menentukan berjalan atau tidaknya proses keuangan dalam pendidikan di sekolah. Menurut Depdiknas 2003, keuangan merupakan kegiatan ketatausahaan dalam bidang pendidikan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Jadi dapat diartikan bahwa administrasi keuangan yang berada di sekolah merupakan kegiatan atau rangkaian aktivitas yang mengatur keuangan mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan memerlukan adanya dana. Pemimpin pendidikan perlu mengetahui dan mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku mengenai penggunaan, pertanggungjawaban, cara-cara penyimpanan, pembukuan, dan banyak lagi aspek lainnya mengenai keuangan. Menurut para ahli, pengertian administrasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama arti sempit. Administrasi keuangan dalam arti sempit yaitu segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Nah, yang kedua itu artian luas. Administrasi keuangan menurut arti luas yaitu kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja yang berupa kegiatan perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Kegiatan manajemen keuangan sekolah cukup variatif, mulai dari yang sangat sederhana, yaitu perencanaan keuangan yang sangat sederhana, sampai pada pengelolaan keuangan yang sangat kompleks akibat dari perencanaan kegiatan kompleks. Menurut Depdiknas tahun 2000 bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Pembiayaan pendidikan hendaknya dilakukan secara efisien. Selanjutnya itu mengenai proses administrasi keuangan, yaitu penyusunan RPS, RKAS, penggunaan dan pertanggungjawaban. Yang pertama itu penyusunan RPS. Rencana Pengembangan Sekolah atau RPS merupakan salah satu wujud dari salah satu fungsi manajemen sekolah yang amat penting yang harus dimiliki sekolah untuk dijadikan sebagai panduan dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah, baik untuk jangka panjang, menengah, maupun pendek. Rencana Pengembangan Sekolah atau RPS memiliki fungsi amat penting guna memberi arah dan bimbingan bagi para pelaku sekolah dalam rangka pencapaian tujuan sekolah yang lebih baik, yaitu peningkatan dan pengembangan dengan risiko yang kecil untuk mengurangi ketidakpastian masa depan. Standar Kurikulum Nasional Pendidikan yaitu standar kelulusan, kurikulum, proses pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan, dan penilaian pendidikan merupakan substansi penting dalam sistem pengelolaan sekolah yang harus direncanakan sebaik-baiknya dan diakomodir dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah. Atas dasar itu, Depdiknas telah menyiapkan sebuah panduan teknis bagi sekolah dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah. Yang pertama, pentingnya rencana pengembangan sekolah atau RPS penting dimiliki untuk memberi arah dan bimbingan para pelaku sekolah dalam rangka menuju perubahan atau tujuan sekolah yang lebih baik dengan risiko yang kecil dan untuk mengurangi ketidakpastian masa depan. Arti yang kedua itu adanya arti perencanaan sekolah atau RPS. Perencanaan sekolah adalah suatu proses untuk
menentukan tindakan masa depan sekolah yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. RPS adalah dokumen tentang gambaran kegiatan sekolah di masa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada tujuan dari RPS. Yang pertama, menjamin agar perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan risiko yang kecil. Yang kedua, mendukung koordinasi antara pelaku sekolah. Yang ketiga, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah dan dinas pendidikan, baik itu kabupaten atau kota, dan antar waktu. Selanjutnya itu ada sistem perencanaan sekolah, di mana sistem perencanaan sekolah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan sekolah untuk menghasilkan rencana-rencana sekolah dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara sekolah dan masyarakat. Selanjutnya ada tahap-tahap penyusunan RPS. Yang pertama, melakukan analisis lingkungan strategis sekolah. Yang kedua, melakukan analisis situasi untuk mengetahui status situasi pendidikan sekolah saat ini. Ketiga, memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang. Yang keempat, mencari kesenjangan antara butir 2 dan 3. Yang kelima, menyusun rencana strategis. Yang keenam, menyusun rencana tahunan. Yang ketujuh, melaksanakan rencana tahunan. Dan yang terakhir yaitu memonitor dan mengevaluasi. Yang selanjutnya ada tujuan penyusunan RKAS. Yang pertama, memberikan arah yang jelas terhadap program sekolah. Yang kedua, merencanakan kegiatan-kegiatan sekolah di masa yang akan datang. Yang ketiga, menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pendanaan pada kegiatan-kegiatan sekolah. Yang keempat, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang kelima, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat dan hal dukung dan pengawasan. Yang keenam, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat beserta hal dukungan finansial. Dan yang terakhir itu menjamin tercapainya penggunaan sumber dana secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkesinambungan. Langkah-langkah penyusunan RKAS dalam administrasi keuangan. Yang pertama, melakukan analisis lingkungan operasional sekolah. Yang kedua itu melakukan analisis pendidikan sekolah saat ini. Ketiga, melakukan analisis pendidikan sekolah 1 tahun ke depan. Yang keempat, menentukan kesenjangan antara situasi sekolah saat ini dan yang diharapkan 1 tahun ke depan. Yang kelima itu merumuskan tujuan sekolah selama 1 tahun ke depan. Yang keenam, mengidentifikasi fungsi-fungsi atau urusan-urusan sekolah untuk dikaji tingkat kesiapan. Yang ke-7, melakukan analisis SWOT. Yang ke-8 itu merumuskan dan mengidentifikasi alternatif. Selanjutnya ada pertanggungjawaban keuangan sekolah, di mana tanggung jawab yang paling penting dari manajer sekolah terhadap pemerintah dan juga terhadap komite sekolah, masyarakat, serta guru-guru adalah laporan mengenai kondisi keuangan sekolah. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin oleh manajer sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua peserta didik dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dana. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan lainnya. Laporan pertanggungjawaban keuangan itu penting agar pemerintah atau masyarakat pemberi dana tahu untuk apa saja uang yang telah diberikan ke sekolah tersebut dimanfaatkan atau tidak, apakah kegiatan yang didukung oleh dana tersebut terlaksana atau terimplementasikan sebagaimana yang direncanakan, serta bagaimana hasil kegiatan yang didukung oleh dana tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan tugas utama sekolah, yaitu pembelajaran peserta didik. Yang selanjutnya itu adanya pemeriksaan dan pelaporan. Yang pertama itu pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah rangkaian perbuatan penelitian atas penggunaan faktor dalam proses administrasi sebagaimana ditetapkan dalam jumlah anggaran untuk menjamin penggunaan faktor uang tersebut sah dan efisien. Agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan dan tidak timbul
kategoran baik pada anggaran organisasi sebagai keseluruhan maupun anggaran bagian-bagian sebelum uang itu dikeluarkan atau diterima, maka dilakukan pengawasan. Pengawasan tersebut dinamakan dengan penjagaan anggaran terlebih dahulu. Selanjutnya adanya pelaporan, di mana laporan pertanggungjawaban keuangan itu penting agar pemerintah atau masyarakat pemberi dana tahu untuk apa saja uang yang telah diberikan ke sekolah dimanfaatkan, apakah kegiatan yang didukung oleh dana tersebut terlaksana atau terimplementasikan sebagaimana yang direncanakan, serta bagaimana hasil kegiatan yang didukung oleh dana tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan tugas utama sekolah, yaitu pembelajaran peserta didik. Tanggung jawab yang paling penting dari manajer sekolah terhadap pemerintah dan juga terhadap komite sekolah, masyarakat, serta guru-guru adalah laporan mengenai kondisi keuangan. Dan yang terakhir itu mengenai peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Penangguhjawaban biaya pendidikan adalah kepala sekolah, namun demikian guru diharapkan ikut berperan dalam administrasi biaya ini meskipun menambah beban mereka, juga memberikan kesempatan untuk ikut serta mengarahkan pembiayaan itu untuk perbaikan proses belajar mengajar. Administrasi keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan sekolah. Tujuan administrasi ini adalah untuk mewujudkan suatu tertib administrasi keuangan sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sini ada beberapa peran guru dalam administrasi keuangan. Yang pertama, membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Yang kedua, membuat laporan data usulan pembayaran gaji raba ke pemerintah kota. Yang ketiga, membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. Yang keempat, membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Yang kelima, membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah atau RAPBS. Yang keenam, membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Yang ketujuh itu menyetorkan pajak PPN dan PPH. Kedelapan, membagikan gaji atau rapel. Yang kesembilan itu menyimpan atau membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.